Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan saya sendiri Hari Sabun Abdullah dan saya Aulia Maharani. Saya Anissa Dwi Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan alat peraga kami yang berjudul Peta Ibadah dengan tema petualangan menuju surga. Nah, ibadah-ibadah tersebut meliputi tanda-tanda balik, tata cara berwudu, sholat, puasa, dan haji. Dan dengan adanya peta ibadah ini dapat membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah kepada anak sekolah dasar, khususnya pada mata pelajaran fikih dengan menarik, konkret, dan menyenangkan. Yuk simak video kami. Nah, dalam alat peraga ini kami mengangkat tema petualangan menuju surga. Perjalanan ini dimulai dengan mengenal tanda-tanda balik terlebih dahulu sebagai awal kewajiban ibadah seorang muslim, kemudian dilanjutkan dengan bab mengenai berwudu sebagai langkah penyucian diri sebelum kita melaksanakan ibadah, kemudian bab tentang sholat sebagai tiang agama kita, kemudian puasa sebagai latihan kita untuk menahan diri, dan yang terakhir ditutup dengan ibadah haji sebagai penyempurnaan rukun Islam. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga ini meliputi untuk alatnya sendiri itu ada gunting, kemudian ada double tip, terus juga ada solasi, kemudian juga ada penggaris, ada lem juga, kemudian untuk bahannya sendiri itu ada styrofoam, kemudian ada kertas minyak, selanjutnya juga ada kertas origami, dan lainnya juga ada kertas emas, ada kertas marmer, selanjutnya juga ada pipa untuk pembuatan televisi, selanjutnya juga ada paku, dan selanjutnya juga ada benang. Nah, itu merupakan alat dan bahan dalam pembuatan alat peraga yang ada di sini. Kemudian di setiap sisi media ini ditambahkan dengan bahan-bahan pendukung seperti televisi, kemudian ada box upload dan lainnya. Maka selanjutnya yaitu mendesain gambar dekoratif menggunakan aplikasi Canva. Nah, setelah didesain menggunakan aplikasi Canva ini, selanjutnya diprint, dipotong, dan lalu digambarkan di bagian sisi-sisinya. Untuk langkah yang terakhir yaitu menambahkan elemen tambahan seperti awan, pita, atau tambahan yang lainnya agar gambar lebih menarik dan estetik. Mengenai tanda-tanda balik. Di sini ada pop-up book mengenai materi tanda-tanda balik. Nah, yang pertama itu bagian yang pertama ada judul yaitu tanda-tanda balik. Kemudian di lembar berikutnya ada sebuah gambar. Nah, ini bisa digunakan sebagai pertanyaan pematik oleh guru kepada muridnya. Kemudian di sini juga ada gambar selanjutnya yang digunakan juga sebagai alat pemantik untuk gurunya. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin-poin tentang materi haid seperti mukhalaf, balik, haid, dan ihtilam. Nah, lembar selanjutnya itu ada beberapa materi tentang mukhalaf. Apa sih itu mukhalaf? Nah, selanjutnya itu ada materi tentang balik. Nah, apa saja pengertiannya? Seperti itu. Di lembar selanjutnya itu ada pengertian mengenai haid. Di sini ada pengertiannya. Selanjutnya yaitu ada waktu atau batas untuk haid. Yang selanjutnya itu ada batas terakhir haid dan juga ada pengertian dari darah istihlam. Nah, seperti ini. Kemudian di lembar berikutnya ini ada hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Di sini ada beberapa gambar contohnya. Kemudian di lembar berikutnya ini ada ihtilam. Apa sih itu ihtilam? Dan ada gambar-gambarnya juga. Kemudian yang terakhir itu ada hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub. Nah, ini ada hal-hal yang dilarangnya. Seperti tadi ada gambarnya. Untuk lembar yang terakhir kita juga menyediakan beberapa buku bacaan bagi siswa. Seperti ini. Ya. Di sini. Nah, di lembarnya ini terdapat beberapa materi di dalamnya. Lihat materi yang ada di dalamnya. Ini buku untuk pegangan siswa. Jadi di materinya itu terdapat apa sih pengertian balik, kemudian beberapa tanda-tanda balik, kemudian ada mukhalaf dan lain sebagainya seperti ini. Nah, setelah kita memasuki usia balik, tentunya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya. Sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadahnya, tentu saja kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam bersuci. Contohnya yaitu ada tata cara wudhu. Nah, yang pertama itu ada membaca basmalah dan niat. Nah, di sini di dalamnya ada beberapa gambarnya. Membaca basmalah dan niat, kemudian ada berkumur dan bersihkan hidung. Ini ada gambarnya. Kemudian ada membasuh wajah, gambarnya seperti ini. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ini gambarnya. Kemudian mengusap kepala, ini gambarnya. Kemudian mengusap kedua telinga, seperti ini gambarnya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ini gambarnya. Dan yang terakhir yaitu doa setelah wudhu. Nah, di sini terdapat beberapa gambar-gambar ini agar siswa itu tertarik dengan materi tata cara wudhu ini. Nah, kemudian
kapan sih kita akan berwudu itu? Nah, jadi di sini ada materi tentang waktu-waktu dianjurkan untuk berwudu. Nah, yang pertama ini ada gambar orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Nah, jadi di sini ketika kita mau membaca Al-Qur'an pastinya kita berwudu terlebih dahulu. Yang kedua adalah gambar masjid. Nah, di sini ketika kita mau memasuki masjid, maka kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian di sini ada gambar orang yang sedang belajar. Tentu saja ketika kita akan belajar, maka kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, di sini ada orang yang sedang tidur. Nah, pastinya kita ketika mau tidur itu dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada ibadah sholat. Nah, ini ketika mau melaksanakan sholat, ini diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, biasanya setelah berwudu kita melaksanakan sholat. Sholat yang lebih afdal itu merupakan sholat berjamaah. Nah, di dalam kotak ini namanya kotak Mr. Gates. Di sini ada materi dan evaluasi mengenai sholat berjamaah. Ayo kita buka untuk bagaimana kita belajar. Pertama kita buka terlebih dahulu tutup dari kotak Mr. Gates. Kemudian kita buka tali pengaitnya yang ada di sini. Nah, kita jumlahkan. Di sini terdapat 5 sisi. Sisi yang pertama itu materi mengenai sholat berjamaah. Ada pengertian sholat berjamaah. Nah, untuk materi yang lebih lengkap kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Ini materi yang lebih lengkap. Untuk sisi yang kedua itu ada kantong bayangan. Nah, kita nantinya di sini gambar di sini ada soft sholat berjamaah. Ada soft yang benar dan juga ada soft yang salah. Kalian bisa identifikasi dan kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Misalkan ini softnya soft sholat berjamaah yang benar, nanti bisa kita masukkan ke sini. Nah, ini ada soft sholat yang salah, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk sisi selanjutnya itu ada menjodohkan. Kita diminta untuk menjodohkan gambar dengan pernyataan yang tepat. Misalkan di sini ada gambar sholat sendirian atau sholat munfarid. Nah, pernyataan yang tepat yaitu yang ada di sini. Kita bisa gabungkan, jodohkan pernyataan dengan gambar menggunakan tali pengait. Nah, untuk sisi selanjutnya itu ada miniatur sholat berjamaah. Nanti guru menjelaskan soal cerita. Nanti siswa diminta untuk menyelesaikan, mengidentifikasi soal cerita yang dibacakan oleh guru. Nah, identifikasi sesuai sholat berjamaah yang benar seperti apa, misalnya contohnya seperti ini. Nah, sisi yang terakhir itu ketika kalian bisa menjawab semua sisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, nanti kalian bisa men-spin yang ada di sini untuk mendapatkan reward sesuai dengan tadi yang sudah kalian selesaikan dengan baik. Nah, pada bagian televisi ini terdapat materi mengenai dalil-dalil haji dan juga puasa. Dan cara penggunaannya yaitu dengan memutar pipa yang ada pada sisi televisi ini sehingga dia terlihat seolah-olah seperti TV yang sedang bergerak. Dan itu di dalamnya itu ada ayatnya dan juga artinya. Tuh. Surat Al-Hajj ayat 28. Nah, kemudian di bagian lemari ini ada beberapa alat peraga pembelajarannya. Nah, yang di sebelah kiri ini ada materi tentang puasa. Dan itu ada syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Itu ada gambar-gambarnya dan juga ada tulisan-tulisannya. Kemudian di sisi belakangnya itu ada evaluasinya berupa hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan saat kita berpuasa. Nah, cara penggunaannya yaitu dengan menggeser gambar ini ke tidak boleh atau boleh berpuasa. Nah, kalau puasa itu boleh nggak minum? Nah, ini digeser, tidak boleh ya. Kalau berpuasa zakat itu boleh tidak? Boleh. Nah, kalau makan tidak boleh. Gitu. Ibadah selanjutnya itu ada ibadah haji. Nah, di sini ada lemari dan juga ada miniatur ibadah haji. Di dalam lemari sini itu ada materi mengenai ibadah haji. Ada pengertian ibadah haji, ada wajib haji dan juga ada rukun haji. Nah, di sini ada miniatur haji itu digunakan untuk melakukan bagaimana sih tata caranya ketika kita melaksanakan haji. Nah, untuk melaksanakan tata cara bagaimana ibadah haji kita menggunakan miniatur ibadah haji. Nah, yang pertama kita melaksanakan ihram terlebih dahulu di mikot tertentu. Nah, setelah ihram kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Setelah melaksanakan wukuf kita melakukan mabit atau bermalam di Musdalifah terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan melontar jumrah, ada jumrah ula, mustahil dan aqobah. Kita lempar jumrah ke sini. Nah, selanjutnya kita melaksanakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, seperti ini. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah melaksanakan tawaf, selanjutnya kita melaksanakan sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Setelah itu kita melakukan mabit atau bermalam di Mina. Setelah mabit di Mina kita melaksanakan tahallul atau mencukur rambut. Seperti itu untuk tata cara pelaksanaan ibadah haji.